Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita limpahan kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan kami di sini dalam segmen Podcast Wonderful Ramadan. Puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari kelas 10-2, Ananda Muhammad Fakih. Bagaimana keadaannya Fakih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan istiqomah dalam meningkatkan ibadahnya, terutama di bulan ini. Amin. Jadi teman-teman, Fakih ini merupakan salah satu anggota OSIS, anggota OSKA bidang keagamaan, yang biasanya membaca sholawat sebelum iqomah. Baik, ngomong-ngomong soal bulan puasa nih, apa saja sih keutamaan atau keistimewaan yang ada dalam bulan ini? Kalau keutamaan pada bulan Ramadan, terdapat banyak keistimewaan pada bulan ini. Salah satunya ialah Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya agar selalu taat kepadanya dengan cara menahan hawa nafsu mereka, baik itu dalam makan, minum, dan syahwatnya. Dan Rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya pada bulan Ramadan agar selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, dan yang paling utama ialah malam diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi memang salah satu hikmah puasa adalah menjadi benteng atau perisai kita dari yang namanya hawa nafsu dan syahwat dan yang lain sebagainya tadi ya. Kemudian tadi kan disebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitabnya. Kitabullah diturunkan. Nah, itu lewat siapakah Allah menurunkan kitab suci? Ataukah langsung sekaligus atau bagaimana? Kalau soal itu, justru Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad ialah melalui perantara malaikat Jibril, tidak melalui dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Karena ada di dalam suatu ayatnya yang menjelaskan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kadangkala banyak salah paham di sini. Padahal kata kami di sini menunjukkan kuasa Allah dan diturunkannya Al-Qur'an dengan melalui perantara malaikat. Ya begitu. Kadangkala banyak dipahami di sini bahwa kata kami ini seakan-akan menunjukkan bahwa Allah itu tidak tunggal. Seakan-akan Allah itu ada banyak. Padahal di sini kata kami ini menunjukkan kuasa dan kemuliaannya dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bulan ini kan merupakan salah satu bulan yang sangat mulia ya. Apa saja sih peristiwa-peristiwa penting dan mulia yang ada di bulan ini? Apakah malam nuzulul Quran atau bagaimana? Yaitu adalah salah satunya ya seperti saya katakan tadi, yakni malam Lailatul Qadar, ya malam nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril tadi. Oleh sebab itu malam ini sangat memiliki keistimewaan karena wahyu Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan kepada hambanya yang sangat mulia. Salah satu ayatnya ada di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Izin saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Tadi di situ disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini pada malam yang mulia. Kemudian ayat 2-nya ditanya, apa sih malam yang mulia atau malam Lailatul Qadar itu? Kemudian dijawablah di ayat yang ketiga, Lailatul Qadar khayrun min alfi. Malam yang mulia itu, malam Lailatul Qadar ini dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lebih baik dibanding 1000 bulan itu maksudnya bagaimana? Apakah ibadahnya lebih berkualitas ataukah pahalanya sama dengan ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan? Kalau itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayangnya, rahmat dan rahimnya kepada kita semua dengan memberikan hadiah kepada hamba-hambanya berupa memperbanyaknya mengasih kali lipat pahala-pahala pada hamba-hambanya, yaitu diistimewakannya pada malam Lailatul Qadar. Ketika kita memperbuat kebaikan pada malam itu, dihitungnya dengan sama pahalanya ketika kita melakukan kebaikan selama 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan ya. Masya Allah. Itulah salah satu keutamaan yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat sebelumnya kayaknya tidak ada lah malam ini. Kalau seandainya hari yang paling mulia itu adalah Jumat, bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan, maka mungkin hari yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Bayangkan saja, ketika kita melakukan ibadah di bulan puasa itu dilipat gandakan. Kemudian apabila kita melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar ini, tentu lebih dilipat gandakan, bahkan hingga ibadahnya senilai dengan 1000 bulan. Kemudian apa sih makna dan pentingnya malam ini, dan bagaimana tips bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan yang paling utama pada malam ini? Makna yang penting pada peristiwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung dan mulia, karena pada malam itu Allah menurunkan wahyunya dengan berupa kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu cara agar kita mendapatkan keberkahan dan pahala pada malam itu ialah dengan memperbanyak amalan-amalan soleh dan meningkatkan takwa dan mengerjakan sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW, agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Oke, jadi poinnya di sini adalah ketika malam Lailatul Qadar ini hendaknya kita meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita, apalagi kita memperbanyak ibadah sunnah, dan yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana kita mampu memaksimalkan kita khusyuk dengan ibadah-ibadah yang memang semestinya wajib. Misalnya ketika sholat, ketika puasa, kita maksimalkan, kita lakukan dengan khusyuk. Nah, selain amalan-amalan soleh tadi, apakah ada pengklasifikasian khususnya? Apakah amalan-amalannya itu bagaimana? Misalnya membaca apa atau bagaimana? Ya, yang paling baik dan yang lebih baik dari amalan-amalan yang lain pada malam itu ialah menghatamkan kitab Al-Quran pada malam itu, karena malam itu adalah malam yang paling agung, malam yang Allah turunkannya kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bangga karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Quran kepada pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah kitab yang paling agung. Oleh sebab itu kita harus menghatamkannya, bukan harus sih, lebih dianjurkan untuk menghatamkan. Ya. Untuk menghatamkannya itu apakah misalnya nih 1 hari 1 juz, atau 1 hari 10 juz, atau dalam 1 malam langsung habis semua pada malam Lailatul Qadar? Dianjurkannya pada malam Lailatul Qadar tersebut langsung dihabiskan semua. Langsung habis, langsung khatam nih, mulai juz 1 sampai juz 30. Kalau biasanya sih kalau orang di musola-musola atau di masjid-masjid dihatamkannya secara bersama, kayak di
dibagi-bagikan juz berapa gitu. Oh, jadi misalnya Fakih baca juz 1, aku Iya. baca juz 2. Ya, Nanti juz 30-nya kita sisanya orang khatamkan. lain gitu, ya. Supaya khatamnya barengan gitu. Ya. Dikatakan juga ya tadi ya bahwa malam ini ibadahnya lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau tidak salah sama dengan 83,3 tahun. Bayangkan saja kalau kita mendapatkan ibadah pada malam itu, kita mendapat ibadah yang pahalanya sama dengan ibadah kita nonstop 83,3 tahun. Kayaknya ini tidak ada di malam-malam lainnya. Tidak ada. Hanya khusus Ya, di malam kayak- ini. Kayak mustahil banget. Oleh sebab itu, kapan adanya malam ini juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam ini ya yang paling utama pastinya hanya ada di malam Lailatul Qadar aja sih. Karena sesungguhnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzunubih." Artinya, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam Lailatul Qadar mengencangkan tali sarungnya, melakukan ibadah dan membangunkan istri-istrinya karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia sampai pada terbit fajar. Masya Allah. Itulah dia teman-teman beberapa macam amalan-amalan dan keutamaan yang ada di malam ini. Jadi malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sangat mulia, penuh keagungan dan keistimewaan. Kapan malam ini adanya? Tentunya tidak ada yang mengetahui dengan pasti. Namun sejumlah ulama memberikan pendapatnya. Salah satunya Imam Al-Ghazali, yang mana kata beliau, kapan datangnya malam Lailatul Qadar ini dapat dilihat kapan awal puasanya. Misalnya, apabila awal puasanya itu Ahad atau Rabu, maka jatuh pada tanggal 29. Apabila awal puasa Senin, maka jatuhnya pada tanggal 21. Apabila awal puasanya Kamis, maka jatuhnya pada tanggal 25. Apabila awal puasa Jumat, maka jatuhnya pada tanggal 27. Dan apabila awal puasanya Sabtu, maka jatuhnya pada tanggal 23. Namun apapun itu, pada 10 malam ganjil sebelum menghabiskan bulan puasa ini, hendaknya kita meningkatkan ibadah-ibadah kita supaya kita dapat menemui dan menjumpai malam ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ananda Muhammad Fakih yang sudah sedia meluangkan waktunya untuk melakukan bincang-bincang dengan kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada kali ini dapat kita manfaatkan, dapat kita amalkan dan kita implementasikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.